Yo Agus, selamat datang di podcast anime. Jadi kali ini kita akan melakukan video podcast anime seperti video-video sebelumnya. Tetapi kali ini video podcastnya agak lain dari yang lain. Biasanya kalian hanya bisa mendengar via suara melalui pendengaran. Wes. Kali ini, di video kali ini kalian juga akan bisa melihat ya wajah saya ya. Kalau mau lihat wajah saya di video di game juga bisa. Kita kedatangan seorang tamu. Tamu yang Dua sudah... orang. Hah? Dua orang dong. Oh ya, dua Bukan orang. seorang dong, dua orang. Iya. Dua Dua orang. orang. Enggak, lu dihitung setengah, gue setengah, jadi satu. Oh iya betul ya. Abang jago ya. Betul. Siap. Jadi kan Iya. kita kedatangan dua orang Nah. tamu yang sudah dikenal di fandomnya. Sebenarnya ini bukan Aku. fandom mereka gitu. Random ya. Oh ya, Agak iya lain benar gitu. sih. Ya. Ya, Boleh perkenalan dulu abang-abang dari mana nih? Mungkin dari Bang Alam Syah mungkin dulu. jangan gue dong, Samin iya, dulu Anda dong. TG dulu. Anda boleh, dong. boleh. Iya. Saya nama gua TG. Kalian bisa panggil gua TG aja. Gua punya channel namanya TG Purnama, itu biasa bahas JKT48. Tapi kali ini gua nggak akan bahas JKT48. Melainkan gua akan bahas yang akan kita bahas hari ini pokoknya. Oke. Adalah member JKT48, bukan? Betul, kau member JKT48 jadinya. Oh ya, ya. Oke. Saya dari krunya Yonko Shanks. Oke. Karena gue suka banget Shanks, my favorite karakter. My favorite character. Oke lanjut, mungkin itu sudah perkenalan dari Bang Samin. Gue panggil aja Alam. Gue ini nggak punya channel apa-apa. Gue hanya penikmat saja. Gue penikmat anime. Tapi anime tertentu ya. Anime jadul lebih tepatnya. Anime jadul. Oke, Tapi saya mirip Zoro. Enggak, canda. Oh ya, lanjut. Oke lanjut, terima kasih itu. Ya siapa yang nggak kenal Bang Samin dan Bang Alam, ya mereka. Ya banyak. Hah? Banyak yang nggak kenal. Banyak yang nggak kenal, apalagi ini kan channel baru mengenai apalagi One Piece kan, kan. Oh, iya, Tentang One Piece pasti Ah, banyak yang nggak Ya, kenal. nggak baru juga sih, Iya, kalian juga benar. sudah membuat konten tentang One Piece sih. Saya tahu itu. Baru satu. Iya, saya Baru tahu satu. itu. Oke, di sini Bang Alam Satu. nge-stuck, mungkin nanti jaringan bisa masuk lagi. Aduh, Tadi si Alam Bang yang TG nge-stuck yang malah. nge-stuck, sekarang Bang Alam yang nge-stuck gitu. Nah ini Sorry. nggak apa-apa. Sorry. Anda, Aman. sekarang Anda yang stuck ya. Jangan Anda bikin sekarang. Kok hilang? Tuh kan, mati sekarang lu. Kok hilang? Kok hilang? Hei, Hei. Jangan megang dulu, jangan. Nanti nge-stuck. bala itu. Oh, bala iya. itu. Oh iya. Bala ya. Tadi Oke, lanjut. gini. Tadi gitu. Iya. Udah sampai mana? Lanjut. Sampai perkenalan tadi, oke. Ya, jadi itu adalah Bang Samin dan Bang Alam yang kalian kenal di TG Purnama channelnya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Jadi kali ini kita akan membahas anime favorit saya, seperti saya yang bilang di video sebelumnya, yaitu ini. Ini ya. Apa itu? Mantap. Saya nggak tahu itu apa. Movie Karena Gold. Ini dibaca Keren. One Gold. Naruto. Iya, Naruto. Wah. Ini gue sedikit ngomong nih. kira itu. Untuk One Piece Gold yang movie-nya itu menurut gue itu nggak terlalu bagus. Wow, sudah Nggak terlalu masuk bagus. pembahasan kita ya. Iya. Iya. Menurut gue itu nggak terlalu bagus dibanding Iya. sebelumnya biasa kan aja ya. apa movie sebelumnya kan ini kan yang apa? Yang Nami jadi kecil itu Z. yang Oh, Z. Oh. Itu lebih bagus Z. Iya Z. Ya Z. Ya lebih prefer Z sih gua. Iya. Keren. Gold tuh kurang bagus. Ayo lanjut. Oke, lanjut. Ah, Sudah. sudah. Oke. Jadi kali ini udah pembahasannya siang. Jadi kali ini kita akan tanya langsung tentang One Piece. Oke. Untuk Bang Samin, Apa? kira-kira video kenal sama One Piece itu pas kapan, Bang? Oke. Pertama kali
nonton One Piece ini sebenarnya ini gue bilang dulu ke kalian, gue tuh cuman sering nonton ya, jadi gue tuh nggak geek banget, nggak yang sampai dalam banget kayak gitu, gue cuman sering nonton. Pertama kali nonton One Piece itu pas di saga Water Seven. Oke. Gue di Water Seven, gue mulai nonton kan, oh nih kayaknya seru juga nih kan, seru. Akhirnya gue ngejar dari episode pertama sampai Water Seven kan tuh, dan ngerti lah jalan ceritanya. Dari situ baru ngikutin sampai sekarang. Ya, jadi kalau ditanya pertama kali nonton One Piece itu Water Seven. Water Seven. Oke. Untuk Bang Alam. Apa? Sama pertanyaannya. Pertanyaannya sama. Wah, kalau gue kebetulan zaman masih ini ya. Waktu itu kan tahun 2000-an, itu kan lagi rame tuh anime-anime tuh. Nah, kan ada juga tuh One Piece waktu itu di tahun 2000-an. Aku nonton One Piece itu tahun 2000-an yang masih awal-awal itu suka mulai nontonnya itu di RCTI. Di RCTI. Oke, sebelum gue yang itu start. RCTI ICU ya, by the Lagi way kita dipromosiin. lu Kenapa? lo ngikutinnya pas di apa? Pas di saga apa? Pas di Arch apa? Dari awal, Min. Dari awal. Dari awal. Iya, dari awal. Benar-benar iya, benar-benar dari awal. Berarti sama lah ya. Bahkan dulu ini sedikit trivia ya. Jadi dulu kan One Piece itu gue nggak terlalu untuk baca manganya. Kan kita mesti nungguin. Kalau gue tipenya dulu nggak tahu ada situs-situs yang bisa baca manga. Jadi gue nunggu komiknya. Kan lu lihat kan komik gue banyak kan? Iya. Udah lihat kan komik gue? Nih komik gue. Kalau Bang Samin mungkin ya. Gue jadi nih komik gue nih komik One Piece gue. Nice. Masih nih tuh. Itu dia tuh koleksinya tuh. Koleksi ya betul. Koleksi ya ini sebagian koleksi gue yang di sini. Jadi sebagian ada di kampung gue, di rumah gue di sana. Nah, dulu itu trivianya ingat nggak dulu ada lagu yang Dear Friends-nya Triplan kan? Iya, Triplan ya. Ingat nggak? Iya, tahu. Nah, itu gue suka banget lagu itu kan. Nah, itu zaman-zaman gue sama teman gue tuh suka ngomongin One Piece di situ gara-gara lagu itu. Nah, mulai dari situ oh iya, oke. Kita perlu cari tahu nih lagu ini sampai di movie kapan apa segala macam gitu. Baru ketahuannya pas di Water Seven sih. Iya kan, Water Seven kan? Iya. Jadi itu adalah pokoknya sih aku dari awal pertama kali menonton One Piece lah masing-masing dari abang-abang semua. Jadi sedikit fun fact, berarti sama lah kayak aku tadi seperti Bang Alam nonton One Piece dari awal, juga mengkoleksi. Tapi yang terakhir ini nggak beli, belum. Yang full terakhir belum. Pokoknya ketika udah nemu situs udah jarang beli. Iya sih. Nggak soalnya gini, kalau di situs udah keluar kan nunggu lama nih diterbitin, jadi nggak beli lagi. Iya sih, iya betul juga. Jadi maksudnya untuk ngomong gitu, maksudnya untuk aku gitu Bang tadi ngasih tahu gitu maksudnya. Sekarang belum beli dari 1 sampai itu aku ada gitu. Nah, jadi oke, lanjut. Jadi kira-kira itu tadi awal nonton One Piece lah ya kan masing-masing. Jadi kalau kita sudah membahas One Piece, pasti kita akan membahas seorang karakter yang MC-nya lah gitu kira-kira. Seorang Monkey D. Luffy itu adalah nama yang diberikan oleh sang mangaka. First impression ketika melihat Luffy itu seperti apa sih Bang? Siapa sih kira-kira kita bahas MC-nya dulu ini. Unik. Apa ya? Unik. Iya. Luffy unik. Itulah alasan kenapa gue tuh sebenarnya orang yang jarang nonton anime ya. Bahkan apa ya? Iya, gue jarang banget nonton anime. One Piece adalah satu-satunya anime yang gue ikutin banget. Naruto ya udahlah, gue kalau misalnya Naruto gitu gue tahu, cuman ya udah gitu, cukup tahu aja. Tapi One Piece gue ikutin banget karena mereka tuh ngemas semua karakternya dengan unik. Iya. Gue tuh jujur kalau One Piece itu lebih suka ke komedinya sih, lebih ke komedinya dulu. Awal-awal gue yang bikin gue tertarik ke One Piece itu komedinya. Dan dia
karakter masing-masing karakternya punya keunikan masing-masing, apalagi Luffy kan. Yes. Kayak beda dari main karakter yang lain gitu. Heeh. Kalau gue sih dulu ngeliatnya kayak gitu. Gue lebih suka ke One Piece tuh ya komedinya. Komedi. Oke. Bang Alam. Iya, biasa aja sih ngeliat Luffy tuh nggak ada istimewa-istimewanya awal pertama kali lihat. Kayak orang-orang anak-anak biasa yang punya impian terus kayak nggak, ya udah, dia kan itunya aja, munculnya aja kan ibaratnya mau pergi berlayar aja masuk dalam tong kan Yes. awal-awal. Jadi kayak ibaratnya apa sih, ya nggak ada istimewanya, tapi pas kesini sini wah udah beda gitu. Jadi ngeliat perkembangannya Luffy sih kalau gue sih Itulah first itu impression ya. perubahannya sampai Oke, saat ini. kita sudah siap lah bincang-bincang santuinya tadi ya tentang One Piece atau MC-nya. Jadi kali ini kita akan memasuki pembahasan seriusnya. Jadi Apa tuh? tema kali ini yang akan kita bahas adalah siap-siap untuk kuping kalian tutup jika kalian anime video Bebas. tutup anime watching. Kalau untuk manga reader it's okay, it's fine. Oke? Iya. Sekarang kita akan membahas serius, yaitu bahas topik orang ramalan masa depan yang katanya sudah membocorkan beberapa rahasia-rahasia One Piece. Sebelum itu kita kasih tahu dulu, ada yang sudah beberapa yang terbukti benar, ada yang terbukti belum menjadi kenyataan. Jadi ketika sebelum kita masuk, gue tanya dulu Bang, pernah nggak sih dengar berita itu pas pertama kali? Kalau gue paling denger ya teori-teori orang doang. Gue baca-baca teori-teori orang doang sih. Teori. Yang mereka yang berita memprediksi apa gitu. Iya, kalau yang orang dari masa depan ini gue belum tahu. Kalau Bang Alam? Apa? Iya. Takut salah sih. Kayaknya sih mungkin nggak tahu. Taunya yang ini, yang kru selanjutnya siapa, terus nanti ini mati. Gitu ya. Teori-teori gitu aja. Berarti ini baru pertama kali belum. karena aku kasih tahu gitu. Iya. Coba Yes. apa tuh? Actually yes. Ya, apa tuh? Oke. Jadi sebenarnya ini banyak nih. Jadi kita bahas yang gimana ya? Yang sudah dibahas, nanti gua akan kasih tahu beberapa, yang belum nanti gua akan kasih tahu beberapa. Jadi kita akan bahas yang sudahnya dulu lah gitu kan. 2 atau 1. Di sini disebutkan bahwa Luffy akan jumpa dengan orang yang sudah lama mati. Kira-kira sudah ada gambarannya? Itu terbukti benar. Oh iya, benar. Ada yang tahu juga? Yang Sabo kan? Yeah, that's Sabo. Itu satu. Yang kedua, ramalannya masa depan itu dia mengatakan seperti ini. Kru Luffy akan hancur ketika babak season 2-nya, ibarat kata kita bilang. Dan itu terbukti benar. Akan hancur. Akan hancur semuanya krunya sebelum memasuki babak season 2. Ya oke lah, kita buat season 2. Oke, betul. Iya, betul. Itu betul. Sabar dia. Ya, baru. Yang ketiga adalah adalah Luffy akan bertarung dengan anggota kerajaan Don Quixote. Bukan Don Quixote. Dia bilang bukan Don Quixote. Dia akan bertarung dengan salah satu anggota Tenryubito. Dan itu terbukti benar sudah. Ya. Doflamingo. Baru bentar ya. Ini yang gue buka yang belum terbukti, bentar. Yang terbukti dulu aja, biar seru. Ya, maksudnya yang terbukti aja dulu. Maksudnya kan ini kan abang baru pertama kali dengar nih kan. Iya, benar. Jadi ngasih tahu dulu. Apaan dah? Bahasa Jepang gue nggak ngerti. Ya ini, salah satu dari 4 Yonko akan mati. Sudah terbukti benar. Betul. Salah satu, oke. Shirohige. Yang bapak. Shirohige. Iya, Shirohige. Tadi udah orang yang akan disayangi Luffy akan mati. That's right. Oke. Ace. Salah satu admiral akan menjadi petinggi dan satu admiral akan keluar dari angkatan laut.
It's true, man. Wow, udah. Iya It's benar true. benar benar. Oke. benar. Ya, oke. Tadi udah Luffy akan bertemu dengan orang mati udah. Bajak laut Mugiwara menjadi bajak laut besar di New World dan paling banyak. Oh iya. Sudah Iya, ya. terbukti Oke, benar. oke. Iya iya. Terbukti. iya. Tunggu, ini kenapa gue merinding, Bang? Oke. Karena ini Oke. pertama kali first impression. Iya. Oke. Terus? Gimana? Jadi ada 1, siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7 prediksi si Wow. beliau itu si beliau Hmm. yang membeberkan kepada masyarakat Jepang waktu itu di tengah kota yang dia dikira gila, dia membeberkan 7 yang sudah benar. Oke. Oke, jadi ada Wow. jadi sekarang kita akan berdiskusi tentang apa yang belum terjadi. Oke. Tapi sebenarnya udah terjadi, tapi dimasukkan list belum terjadi. Nomor 1-nya aja, tapi udah terjadi nih, yaitu ini. Sanji akan mendapatkan momen bertarung dengan Big Mom dan Zoro dengan Kaido. Itu setengah-setengah, masih Sanji dan Big Mom udah. udah ya. Zoro Kaido. Zoro dan Kaido mungkin akan terjadi. Mungkin akan terjadi. Itu setengah-setengah. Baru Big Mom tahu sesuatu atau rahasia tentang Sanji. Itu sudah terbukti benar. Jadi ada 8 tahun. 8,5. Smoke? Iya. Smoke. Jadi itu adalah beberapa yang sudah dikasih tahu sama si beliau itu. Oke, nomor 1 kita akan mulai dengan pembahasan sini. Jadi nanti gue kasih. Oke. Wow. Untuk Alam, mohon maaf, boneka yang abang pegang tadi akan mati oleh tangan. Ini gue tahu. Oke. Gue pernah dengar cerita ini. Bahwa Chopper akan mati di Wano. Tapi oleh Big Mom, bukan Big Mom. Kaido. Iya betul, Big Mom. Benar nggak? Nggak apa-apa, terus kan ya bang. Aku kalau Big Mom Gimana sih? Kalau Big Mom aku nggak dengar. Nah, aku malah pernah dengarnya dibunuh oleh Big Mom. Itu teori ya. Teori. Tapi aku pikir kalau misalnya gini, ibaratnya kan semua punya impian masing-masing ya. Iya. Impian masing-masing. Chopper aja belum menemukan impiannya gitu. Iya. Tapi ya sayang aja sih kalau misalnya benar-benar mati. Kalau Bang Samin? Iya tuh gue juga pernah dengar yang soal Chopper itu. Tapi kalau gue dengarnya tuh justru yang mati bukan Chopper tapi Lau. Oke, nanti kita bahas yang setelah ini oke. Iya, oke, lanjut. Oke. Udah, jadi gitu Bang Samin tahunya juga sama kayak Bang Alam. Iya. Tahunya dengan Sama. Big Mom aja. Iya. Big Mom. Sebelum itu gua ngasih tahu pernyataan gua juga teman-teman. Kalian juga bisa cek video gua yang sebelumnya. Di situ gua kupas habis alasan gua fatwa itu nggak boleh. Pernyataan gua sendiri tentang jawaban ramalan masa depan ini. Jadi kalian bisa cek video di link deskripsi. Oke. Sebenarnya gua nggak mau panjang lebar sih, intinya aja. Walaupun udah gua kasih tahu di video sebelumnya. Kenapa Chopper akan mati oleh tangan Kaido? Kita ini open minded aja bang ya. Untuk teman-teman yang mendengar semua, this is just theory man. Tidak. This is just theory. Oke. Teori. Gue udah stres duluan nih denger teorinya. Teori seorang Reptes yaitu Rashid adalah kenapa Chopper akan mati oleh tangan Kaido. Begini, kita mulainya gini. Pertanyaan saya sedikit. Di One Piece yang hanya memiliki kekuatan buah Zoan, kru bajak laut siapa yang hanya memiliki buah tipe Zoan? Yang ada tipe Zoan. Bajak laut. Bajak laut yang tipe Zoan. Yang ada tipe Zoannya. Yang aktif. Soalnya tipe Zoan rata-rata dari admiral kan, dari angkatan laut kan. Chopper ya.
Ada ini Marco di Phoenix. Marco Oh iya, Marco bukan bener. lagi, si Royge sudah tidak lagi Nggak menjadi aktif. bajak laut. Iya, iya, oke, oke. Aktif ya, oke. Em, Serius masa nggak tahu Bisa. langsung nggak kuat gitu? Ya sekarang. oh, ini apa siapa? X-Drake. X Drake. Iya itu siapa kaptennya? Oh, Kaido. Ada, iya yang di Wano. Oke. Kaido. Oke, Iya, fix iya. itu Kaido. Selain Kaido ada lagi nggak menurut abang? Yang ada itu Yang tipe ada Zoan. semuanya lah pokoknya. Zoan type Siapa ya? siapa lagi ya? Boleh Blackbird emang ada ya? Apa dia doang ya? Itu Doang sih, ya? Apa? Hah? yang Kok gue hanya lupa? ada tipe Joan di One Piece sekarang itu cuma 2. Siapa? Kaido dan Mugiwara Ichimi. Iya kan? Iya, iya, dua. Cuman 2 itu doang. Bentar. Jadi alasanku gini, aku mengambil kata-kata dari Kaido ngomong sama Shirohige. Tahu kan perjanjian mereka apa transaksinya? Buah smile. Mm-mm. Buah smile itu kan isinya kan buah Zoan semua. Mm-mm. Jadi aku berpikir mengambil kutip dari kata-kata Kaido seperti ini. Tidak ada boleh di dunia ini selain aku yang ingin menguasai seluruh pasukan bajak laut yang terdiri dari Zoan atau hewan. Wah. Jadi dari kalimat itu aku berpikir, nah ketika Chopper nanti dipertemukan oleh Kaido, dia berubah dengan versi raksasanya si Chopper. Kan di mata fans kan gini loh, kenapa Chopper itu hanya dikasih 10 berry? Coba. Alasan Admiral itu apa? Enggak kepikiran. Chopper itu hanya hewan peliharaan di mata Admiral. Iya, kalau iya mereka Oh, iya. berarti ya Chopper ya cuma Iya, benar. Ketika Chopper berubah jadi raksasa, mereka tidak dapat foto dan tidak dapat berita gitu. Jadi menurut aku ketika nanti pertarungan yang katanya Oda Sensei bilang pertarungan di Marineford akan seperti pertarungan kayak anak kecil, disitulah mungkin Chopper ya mengeluarkan kekuatannya dan berubah menjadi sebesar Kaido mungkin ya. Dan di situ Kaido sangat marah bahwa ada selain gua yang memiliki tipe Zoan di bajak laut. Mungkin itu alasan gua, jadi teori gua gitu. Tapi tetap saya tidak terima Chopper mati. Maaf. Apa it's just theory. Maksudnya gimana ya? Aduh. Ini sebenarnya waktu dia ngomong ada berita bahwa Chopper mati di tangan, pokoknya di Wano lah gitu. Gue nggak terima gitu. Gue salah satu orang enggak gitu. Ya, Karena gue termasuk orang yang suka baca-baca teori-teori gitu kan. jadi itu teori gua gitu bang ya. Kalau kalian semua yang nonton bisa cek di deskripsi lebih lengkapnya. Lanjut ke ini Bang Samin. Tadi ngomong berhubungan sama Lau. Apa? Sebenarnya agak koreksi sedikit, bukan mati bang. Apa? Trafalgar di Waterloo akan kehilangan matanya dalam perang mata. Oh ya, aku udah tahu ini yang ini. Ya. Menurut kalian berdua akan terjadikah? Ya mungkin aja. Kalau namanya pertarungan, soalnya gini tipenya Eiichiro Oda itu misalnya menurut gua, menurut teori dari gua gitu. Gimana? Menurut lu? Mikir dulu. Hey, gimana menurut lu? Min? Samin? Ada. Samin? Lagi mikir. Ya dia lo. Menurut lu apa? Halo? Stop. Halo. Ya halo, dengar bang, halo. Ini ngebak lagi. Ngebak dia. Iya nih ngebak. Aduh. Tuh. Sabar ya. Ini sampai subuh kok.
bahas One Piece gak akan ada habis-habisnya. Hah? Jangan gini lagi. Ya, jadi gimana? Itu tadi kenapa? Alasan Bang? Iya, karena sejauh ini kan si Luffy ini selalu apa ya? Ada beberapa orang yang rela ngorbanin nyawanya gitu demi Luffy gitu. Dan mungkin Lau ini adalah salah satu yang percaya sama Luffy bahwa dia nanti akan merubah dunia lah. Jadi Lau ya bakal ngelakuin apa aja buat Luffy gitu. Menurut gua kayak karena dia percaya sama Luffy. Oke. Kayak ya banyak lah yang udah kayak ngorbanin nyawanya kayak Bon Clay, Ace. Oke. Ya mungkin aja Lau nanti di Wano. Mungkin ya. Menurut Bang Alam? Oh ini karena mungkin aja Lau ngasih apa kekuatan dua iblisnya yang apa ngasih ke apa ya? Apa sih? OP Nomi. Iya yang kata keabadian Iya. apa keabadian ya? Ya, ditaruhkan dengan nyawa. Iya kan? Mungkin aja dia ngasih Luffy itu ntar. Kan nggak mungkin juga Wow. masih mata. Wow. Oke. Menurut Bang Ya Alam? gitu sih. Oke. Ya bisa-bisa aja namanya pertarungan. Pertarungan bisa saja ya. Oke, simpel. Iya, bisa-bisa aja. Baru gadis di dalam chapter 795 akan menjadi kru baru dari topi jerami. Tunggu, ini 795 versi anime apa versi manga? Chapter itu selalu manga, Bang. Manga. Iya, manga. Wait. 795. Jadi gue kasih tahu di chapter 795 itu kalau nggak salah itu masih di ini deh, sebelum Sukuning ya. sudah masuk. Jadi oke. gue kasih tahu yang ada perempuan di chapter 795 itu hanya Carrot. Sorry, bukan Carrot. Si Wanda dan Vivi. Vivi ya. Oke. Kalau Vivi sih gitu. ya, daripada Wanda sama Vivi ya Vivi sih. Iya. Lebih mungkin ke Ya, Vivi. Tunggu 795 Vivi. Ketika Vivi mau berangkat Yang ini ya? naik perahu. Oh, ke referee ya. Referee. Oke. Kalau Mungkin ya, gua mungkin bilang, Vivi lah. masih tetap iya gua, Bang. Kenapa? Sampai sekarang Vivi. kita nggak tahu kejadian di referee itu lagi apa. Iya, benar itu di referee itu Iya, ibaratnya betul. kayak udah nanggung banget kan. Right. Taunya mereka lagi nggak tahu infonya nggak benar mati atau enggak bapaknya Vivi gitu kan. Katanya. Kobra. Kobra. Nah, Iya, Kobra. Itu, Ya, terus. itu sih. 795 Vivi. Iya, aja right. Kenapa enggak anime berapa ya? 8 anime 895 ya? 795. Enggak, di animenya 895 atau 896? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, siapa sih? anak kecil yang bertemu V pertama kali akan menjadi kru. Otama bangsat. Otama gue tempeleng mau Ya, mati lah. Oke. Lanjut. Terus Ini adalah teori yang sudah dipatahkan oleh Oda Sensei, tetapi apa tuh? masih ada keraguan di dalam hati saya dan saya tetap optimis ini adalah teorinya benar, yaitu adalah Apa tuh? Kaido adalah ayahnya Zoro. Ini banyak yang ngomong ini, Aduh, nggak mungkin sih. Dulu siapa yang mau berkomentar nanti saya kasih tahu alasan saja. Oh, enggak sih, gua nggak percaya. Nggak percaya, Nggak oke. Gua nggak percaya. Iya, gua nggak percaya. Pokoknya titik. Abang Samin dari mana? Tidak, aku tidak bisa menerima kalau itu fakta. Dari mana? Kalau ini fakta nggak, ya kan teori nih. Teori. Iya, Bang. maksudnya. Just teori, man. Iya, misalnya kalau misalnya itu fakta kan apa-apaan ini?
Enggak sih. Justru kalau ketika itu kejadian jadi kayak drama nggak sih? Jadi nggak seru nggak sih? Benar nggak sih? Aku tambahin lagi teori yang dari Jadi- ramalan masa depan kenapa aku mengiyakan Kaido itu adalah ayahnya Zoro. Apa itu? Di sini juga sedikit ada spoiler sedikit yang berhubungan dan gendernya sama dan dia memilikinya itu pun sama. Yaitu adalah Apa itu? deng 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 deng. Kaido memiliki seorang Apa putri nih? juga. Kan putrinya si itu kan? Oh, Si Yamato kan? Ya, iya itu makanya. Jadi ada dua teori yang Yamato. menurut gua berhubungan. Jadi maksudnya anaknya Kaido itu ada 2. Nggak gini deh, Bang. Gue jelasin aja dulu 3 biji teorinya gini ya. Ya, oke. Kaido adalah ayahnya Zoro, kata si beliau. Mm-mm. Kaido bunuh diri karena ia kehilangan anaknya. Dia juga memiliki seorang putri. Memiliki seorang putrinya sudah terjawab sama Oda. Baru yang terakhir adalah Zoro akan membunuh ayahnya. Setelah Kaido membunuh Chopper. Kita nggak usah membahas Kaido setelah Kaido membunuh Chopper. Kita membahas Zoro akan membunuh ayahnya saja dulu. Gua nggak percaya. Oke. Gua nggak percaya. Itu gimana nih? Ada sedikit nyambung nggak itu? Ya nyambung, dikait-kaitin. Iya, kalau dikait-kaitin nyambung. Iya kan kayak Zoro balas dendam karena Chopper dibunuh kan gitu. Cuman kalau untuk Zoro anaknya Kaido kayak what? Are you fucking kidding me gitu kan maksud gua. Malah jadi apa ya? Ceritanya malah jadi ribet kalau menurut gua. Maksudnya Kaido punya anak Yamato aja kayak apa? Nih kok tiba-tiba dia punya anak gitu kan? Iya. Kawin sama siapa gitu. Iya, benar. Sampai sekarang aja ibunya nggak ketahuan kan? Iya kan, tiba-tiba Zoro juga anaknya Kaido. Kayak what the hell, gue bilang enggak aja gue kalau Kaido adalah ayahnya Zoro enggak sih. Iya ya. Enggak, jadi enggak percaya. Enggak percaya. Berarti untuk Tapi- sebagian orang ini udah terpecahkan gara-gara Yamato adalah anak Kaido gitu berarti ya. Iya. Iya, cukup sampai situ. Cukup sampai Tapi situ. aku ada teori yang sedikit ini sih mengenai yang tadi Ya, boleh. yang kru Sampaikan aja, Bang. yang 795 itu akan menjadi krunya Luffy kan. Kru baru dari Mugiwara. Ya. Ada teori yang menurutku ini agak bisa dibilang oh iya ada benarnya gitu, tapi nggak tahu benar apa juga atau enggak. Jadi setiap saat ini Luffy itu menempatin 3 fase atau 3 ibaratnya 3 chapter ada 3 chapter menurutku versiku. Jadi chapter yang masih di East Blue kan, yang dia masih jadi dia pertama ketemu itu adalah untuk kru itu cowok. Ini ada teori cowok, terus kemudian yang kedua ada cewek, yang ketiga cowok, terus yang keempat cowok. Tapi cowoknya kayak gini, yang pertama adalah cowoknya berkaitan dengan untuk apa ya, ibaratnya tidak berkaitan dengan kapal lah. Yang kedua adalah wanita. Terus yang ketiga adalah pria yang bisa apa ya, bisa membuat alat lah, pokoknya alat atau peralatan. Terus yang keempat ada cowok yang mesum kan. Terus di fase kedua adalah chapter yang dia masuk Greenland, dia ketemu yang pertama ada cowok, ada Chopper. Yang kedua Nico Robin. Yeah, that's right. Yang ketiga siapa? Frankie. Yang keempat siapa? Brook. Nah itu sifatnya hampir sama semua tuh. Brook ngikutin sifatnya Sanji. Iya. Frankie itu tukang kayak alat. Tukang alat itu lebih ke kayak siapa? Usopp. Kayak si Usopp bisa apa segala macam. Nah terus balik lagi kita masuk ke fase ketiga itu New World. Di New World dia pertama kali adalah ketemu sama Jinbe. Ada ibaratnya ada istilahnya
eh, tiga apa sih namanya tuh tiga macam, aku lupa sih istilahnya, ada manusia, hewan, dan eh apa sih dunia bawah laut itu apa sih, fishman, Manusia Fishman, ikan, ya. fishman, manusia ikan. Nah, yang menarik adalah setelah cowok kan, kalau bisa dihitung seperti itu, berarti selanjutnya adalah kru cewek. Nah, Iya sih. ada teori yang menyatakan bahwa semua kru cewek Luffy, Mugiwara itu pernah menggunakan topi jeraminya Luffy. Nah, Gue kayak pertama Nami itu pernah dipakaikan topi Luffy pada saat di Gini, mana? Pada saat di mana? Ya itu benar. Yang pas dia nusuk itunya Arlong ya, di Arlong. Terus yang kedua, kru kedua adalah wanitanya itu adalah Robin kan. Robin pertama kali ketemu Luffy nggak sengaja ngambil topinya Luffy terus dipakai sama dia. Malah dipakai untuk muter-muter make. terus dipakai sama dia, terus nggak sengaja ternyata masuk. Yang ketiga adalah kru wanita, yang saat ini istilahnya kita menunggu kru wanita kan. Nah, yang saat ini yang menggunakan topi itu baru satu orang, baru Otama. Makanya orang-orang berspekulasi, berarti yang kru selanjutnya adalah Otama. Tapi ketika Yamato muncul, semua teori yang tadinya gue susun itu hilang seketika. Ngerti nggak? Jadi kayak ibaratnya, kayaknya nggak mungkin. Gue pikir juga itu kayaknya nggak mungkin Otama, tapi gue tetap ya Otama gitu. Karena yang gue pikir, mungkin selanjutnya Yamato gitu, karena mungkin kru cewek gitu. Karena ada pernah omongan, nggak tahu ini teori apa enggak, Oda Sensei menyampaikan atau nggak tahu ini teori, ya intinya masih simpang siur bahwa nanti kru selanjutnya adalah musuhnya Straw Hat Pirate, yang dalam hal ini adalah musuhnya ini saat ini ya Kaido punya anak. Ya gue mikirnya gitu. Ya itu teori yang nggak tahu benar apa enggak. Ya tapi ya masih susah. Kalau menurut gue masih susah ditebak juga ya, karena kan dari dulu tuh kru Mugiwara tuh kalau pengen berlayar sama Luffy punya masing-masing tujuannya gitu. Iya. Ya kan? Iya. Gue lupa. Yamato maksudnya tujuannya buat berlayar apa ya maksudnya? Dia tujuannya mereka pengen punya impian kan? Iya. Ya pasti masing-masing tuh punya impian gitu. Ya kalau Yamato apa ya? Apa sih Yamato? Dia pengen melanjutkan misinya siapa? Oden, bahwa membuka Wano. Ya udah fix Yamato. Membuka Wano. Udah fix Yamato. Yamato, selamat datang di Mugiwara. Otama nggak punya tujuan. Yamato, kamu adalah kru yang baru Mugiwara. Ada juga. Ya udahlah, lanjut lah. Yamato. Tapi gue tetap Otama sih. Otama, Yamato, Kalian Vivi. komen di bawah hashtag tim Yamato, hashtag tim Otama, atau hashtag tim Vivi. Oke ya, kalian komen di bawah. Otama, Yamato, tapi gue nggak masalah sih gini. Tapi gue nggak masalah Yamato jadi kru selanjutnya. Tapi si Otama tetap diajakin untuk berlayar. Tidak usah diajak, ditinggal aja di Wano. Tidak usah diajak. S itu ngasih ini loh, janji ke Otama loh. S sudah meninggal. Otama tidak akan menemukan S jika dia berlayar. Maksudnya gini, ketika dia berlayar dia bisa ketemu sama S. Tidak dong. Lu ziarah ke makamnya S Otama. Iya, ziarah. Lu ziarah. Ya lanjut. Kalau menurut gua sih, kenapa gua milih Vivi tadi yang ada di chapter 795,
Alasannya cuma sedikit sih. Pertama, Ya. dari seluruh kru Mugiwara Ichimi yang pernah naik dan ikut berlayar, pasti sudah akan jadi Mugiwara Ichimi. Bukan jadi kru. Berarti Carrot juga gitu. Carrot. Jadi Carrot juga dong. Ya, itu kan teori lain. Kita Iya, oke. tidak membicarakan Carrot gitu kan. Dan kenapa gua ngomong kayak gitu? Karena mengambil dari Jinbei-nya. Karena Jinbei kan pernah ikut. Iya. Dan yang kedua adalah bapaknya ini kan si gini. Cobra. Ya. Alabasta itu kan katanya memiliki senjata kuno. Makanya baru Im-sama itu kan ada untuk kalian ingat sekali lagi spoiler alert untuk para pembaca anime, Im-sama itu kalian nggak perlu tahu siapa, tutup aja kuping kalian. Im-sama itu kan ada adegan ketika dia mengambil sebuah foto. Iya, ada Vivi ya. Shirahoshi, ada Vivi, Teach dan Vivi. Tetapi kenapa cuma Vivi yang tidak dikoyak? Nah, di situ aku makin memperkuat kenapa aku masih merasa ada apa dengan Vivi, ada apa dengan Cobra. Dan gila, penting banget ya faktanya adalah Cobra tahu kejadian 900 Void Century. 900 atau ya itu Void Century tahu karena itu dia sebagai rajanya sampai sekarang di Alabasta. Udah seberapa tua lah dia tuh nggak tahu lah pokoknya. Jadi mungkin ibarat kata dia dapat hidayah. Hidayah itu adalah Luffy. Subhanallah. Jadi kekejaman di hatinya dulu mengikuti kerajaan Tenryubito dapat hidayah dari sama Luffy. Jadi dia ingin merasa ancaman. Cobra ini menjadi ancaman gitu. Kenapa cuma Im-sama yang tahu si Shirahoshi itu adalah Poseidon, sedangkan yang lain tidak ada yang tahu. Yang tahu itu cuma bapaknya, Robin, sama Im-sama yang hanya kita tahu fans. Iya, benar. Betul kan? Itu kita main sedikit-sedikit lah gitu kan. Itu dia. Baru 3 orang yang para fans seperti kita tahu Shirahoshi adalah Poseidon. Nah, apakah di Alabasta dulu disuruh menyimpan alat senjata kuno? Makanya 5 Gorosei atau Im-sama gara-gara si Cobra ini sudah berteman sama Luffy, dia takut Cobra itu simpanan dari hartanya itu dikasih ke Luffy. Makanya takut mereka menjadi ancaman gitu. Layaknya kok mereka tidak mau mengambil rugi dari Doflamingo. Iya sih. Ngerti. Iya. Sedikit. Doflamingo jika dia ngomong lebih bahaya. Oh iya. Karena istilahnya ngerti. Nah, lebih bahaya Doflamingo sih. Oke, kita lanjut ke edisi sang beliau. Siapa nih? Im-sama. Iya, enggak si beliau yang ngomong dari masa depan katanya. Oke. Tadi apa katanya? Bang agak motong yang kata Zoro akan membunuh ayahnya. Disambung dengan setelah Kaido membunuh Chopper, itu kan udah kita ngomong. Sekarang kita lanjut bahas yang terakhirnya. Luffy akan membantu Zoro untuk membunuh Kaido ayahnya. Setuju dengan statement yang mana? Tidak setuju dengan statement yang mana? Dari awal statementnya nggak setuju. Oke. Enggak, gue lebih setuju kalau itu statementnya dibuat kayak gini. Luffy akan membantu Zoro untuk membunuh Kaido. Udah cukup sampai situ aja. Udah cukup. Cukup itu aja. Gak usah Luffy cukup sampai itu aja. Gak usah kita bahas tadi kan udah kita bahas lah ya. Kalau gue gini, pokoknya nggak ada Chopper mati lah gitu dah. Oke. Seandainya ini betulan kayak mana reaksi? Aduh, udah nggak ngerti lagi, nggak mau nonton. Gak mau nonton. Fans macam apa itu? Hey. Ayolah. Ibaratnya orang punya impiannya kayak diruntuhkan begitu saja gitu. Iya sih kayak enggak sih kalau misalnya salah satu kru mati tuh enggak sih kayaknya. Masih apa ya? Tapi bisa aja nih. Oda itu ngasih apa? Aduh, gimana sih?
Sekarang Iya gua sih. tanya sama Bang gini. Tahu X-Drake itu anggota siapa sebenarnya? Ayo. Itu masih simpang siur. Ini apa sih Dia katanya? apakah dia viral ya? naik Oh. bukan. Apa dia namanya sword. Naik Oh. lagi. Sword. Aku nggak berani Nggak mengatakan betul. dia Sword, tetapi dia adalah masih tetap anggota angkatan laut. Ya. Iya, angkatan laut. Ini ada teori juga nih yang gue suka nih. Nah, apa tuh? Teori yang menyatakan bahwa semua anggota Revolutionary Army itu punya ciri khas masing-masing. Mereka selalu mengenakan sarung tangan. Mereka semua menggunakan sarung tangan. Mulai dari Iya. siapa Sabo, kemudian Oh, iya. pokoknya mereka pakai sarung koala. Nah, siapa Aokiji itu nggak sengaja pakai sarung tangan. Kalian percaya nggak kalau misalnya Aokiji adalah Revolutionary Army? Belum berani mengatakan. Terus ya siapa? benar kayak maksudnya. Terus nggak sengaja juga si X-Drake itu pakai sarung tangan. Dan dia nggak sengaja pernah ngobrol sama Sabo, benar nggak? Ya itu udah fakta sih, udah dikasih tahu. Udah guys kan? Ya. That's right. Ya, lanjut deh. Ya, Lanjut. Oke, jadi Salah. jadi untuk kalian semua, mereka tidak percaya. Tidak percaya. Baru. Tidak mau percaya. Oke, lanjut. Tidak mau percaya. Kenapa aku bilang Chopper juga akan mati? Karena akan digantikan oleh ini. Bon Clay akan bergabung dengan kru. What? Yang jadi dokter siapa? Ya itu oke. Itu pertanyaannya bagus, tapi gua nggak bisa jawab. Oke, pertanyaannya bagus. Ibaratnya gini, semua kru bajak laut itu punya dokter masing-masing. Iya. Masa seorang yang akan menjadi raja bajak laut nggak punya dokter? Kalau sakit gimana? Buktinya aja Nami ketika sakit udah mau mati butuhnya dokter kan? Bang. Masa apa-apa tiba-tiba dia sakit butuh aku nyari dokter dulu. Boleh nggak seandainya ini aku komentar para salah satu fans, tapi ini bukan suaraku. Aku menjawab apa katanya? Aku menjawab dengan pernyataan Bang Samin yang tadi. Apa itu? Ketika Luffy sudah sekarat, Lau akan sekarat, dia akan menggunakan Ope-Ope no Mi, yaitu dengan arti buah abadi. Wow, boom. Seandainya kayak gitu, ada fans OP, boom. Gimana tuh Bang? Maksud lo berarti Ope-Ope no Mi ada di kru Mugiwara gitu? Gini Bang. Chopper. Gini. Kita pelan-pelan sebelumnya. Kita ulik pernyataan Bang Samin. Ketika Lau sekarat, Luffy sudah setengah mampus mau menjumpai ajal lah kita bilang. Iya. Keluarlah Ope-Ope no Mi yang sudah kita tahu artinya dikasih tahu sama Oda itu adalah buah abadi. Ketika diaktifkan, yang menerima dapat abadi, yang menggunakan akan mati. Betul. Seandainya ada komentar kayak gitu, bagaimana tanggapan seorang Bang Alam? Waduh, berarti ke Luffy dong. No comment deh. Gue gak males bahas. Gue males bahas kayak gitu. Komen oke lanjut. Karena kalau udah mati tidak perlu dokter. Iya. No comment. Tapi gue tetap butuh dokter. Oke, lanjut. Simpan di otak abang, Bon Clay akan bergabung dengan kru. Sabar. Aku akan mencocok. Enggak mau. Ya udah oke. Ketika Luffy dan Zoro mengalahkan Kaido, itu aku setuju, pastinya nanti. Ya. Luffy akan ditangkap oleh Smoker dan dikirim ke Impel Down
dan Sabo Mugiwara Aliansi akan menyelamatkannya. Kalau ini aku hampir percaya. Kalau endingnya Iya, setelah iya. Kalau ini ya lebih masuk akal sih. Ya, Ya mungkin bisa jadi. bisa. kenapa si beliau dari masa depan ini kenapa harus smoker? Kenapa nggak yang lain? Akainu, si Kizaru yang katanya mau datang ke Wano. Kalau pernyataanku, Iya. yang mungkin Enggak smoker itu ya apa itu? kalau lebih jelasnya kalian bisa nengok di videoku yang sebelumnya. Gini gua ambil yang paling intinya aja. Setiap scene dari episode pertama, Luffy selalu dicocokologikan dengan smoker ketika mau ditangkap. Itu kalau menurut aku. Setiap smoker mau nangkap Luffy pasti gagal, selalu gagal. Ketika dibagi, datang Doragon. Ketika di Alabasta, malah kebalikannya, Luffy yang nyelamati. Baru ketika ini contoh hands up zone telo tolukap. Apa ya? Apa tuh? Oh iya, apa sih? Bang Hazard. Bang Hazard malah jadi aliansi. Juga ya. Baru ketika di Wano, apakah Oda ingin mengasih kesempatan ketika smoker inilah saatnya bagian lo tangkaplah si Luffy, gitu ibarat kata. Kalau aku ya. Tapi gue lebih setuju Admiral sih yang nangkap dia daripada smoker. Ya? Iya. Siapa kira? Lebih setuju ke Admiral sih. Ya, siapa ya? Fujitora mungkin. Enggak. Tapi menurutku gini, bisa jadi itu kayak istilahnya ditangkap tapi benar-benar tidak ditangkap. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Gimana itu, Bang? Kayak ibaratnya sebenarnya si smoker ini itu kayak apa ya? Kayak sadar gitu. Oh ternyata selama ini pemerintah dunia itu seperti ini gitu. Kayak kasusnya Alabasta ya, yang ternyata Luffy yang nyelamatin Wano gitu kan. Oh iya. Bisa sih. Bisa kan? Bisa. Terus kalau kalimat ini, Sabo dan topi jerami aliansi akan menyelamatkannya. Gue percaya, kenapa? Karena disitulah tugas aliansi akan bergerak. Iyalah biar mereka ada screen time gitu, ada perannya gitu, ada kerjanya lah. Iya betul. Jangan cuma kayak gini aja. Iya gitu, apaan kayak gitu, terus hilang habis itu pada kemana gitu, kerjanya apaan? Cuma ini sobek kertas. Iya kan? Iya, lebih masuk akal lah. Nah, kenapa gue bilang tadi sama Bang simpen dulu pernyataan Bon Clay akan bergabung dengan kru? Nah, ini kan kata-katanya Luffy akan ditangkap oleh smoker dan dikirim ke Impel Down. Pertanyaannya, Bon Clay di mana sekarang? Impel Down. Oke. Kabar terakhir di Impel Down. Nah, jadi sudah ada mulai sedikit mengerti. Iya kita by the way masih belum tahu juga dia benar-benar mati apa enggak ya. Nah, Bon Clay kita nggak tahu benar-benar mati apa enggak. Iya betul. Di SBS aja tidak ada yang menanyakan. Bisa jadi. Oke, lanjut. Apalagi bergabung dengan. Nah, ini mungkin menjadi keluh kesal bagi para fans. Mungkin Abang Alam mungkin kesal juga. Apa tuh? Big Mom akan Jinbe. Membunuh Jinbe. Ya. Bang Samir kaget. Nggak masuk. Aku pernah dengar ini soalnya. Dan Luffy akan menghancurkannya dengan Sanji. Big Mom kan? Iya. Aku pernah dengar ceritanya itu bahwa si Jinbe itu dibunuh sama Big Mom. Ini baru aja gabung udah mati aja, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tidak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini teori nggak ada nih. Udahlah, nggak usah dibahas lah.
Kayak cerita sinetron tahu dramanya mati. Ya elah. Tapi seandainya gini lah, ini kan udah lengkap 10 kan ya? Soalnya saat ini ceritanya lagi seru-seru banget gitu kan. Iya betul sih. Gak usah mati-mati aja lah lagi mati-mati mulu. Boleh nggak apa-apa deh mati. Nggak apa-apa mati tapi bukan kru Mugiwara yang lain gitu. Iya, Otama contohnya gitu kan bisa jadi gitu. Yang nggak gitu juga itu bocah. Dengan Ya, terus? Otama ya tuh. Oke lanjut. Ya terus. Oh ya, kenapa Otama tadi? Otama. Otama itu akan magang Otama magang di krunya Luffy. Oh gitu. Jadi anak magang. Anak PKL tahu nggak anak PKL bantu. Jadi ada berita seorang raja bajak laut memiliki krunya memiliki kemampuan buah dango. What the itu Dango. Kibi Dango. Dango. pergunakan buah Otama tuh Kibidango itu untuk warga-warga Wano saja ya, tolong. Diapain? Tolong warga Wano. Tapi kan dia bisa ngasih Otama bisa ngasih Kibidangonya ke ini Di main-maini. Bukan hewan buas apa yang di laut itu apa sih, lupa gue lagi namanya. Oh, monster laut. Si monster laut. Gak setiap hari ketemu itu, nggak diceritain, nggak ada gunanya. Kan dia mau Campbell, bisa ke Campbell kan? Bang Alam. Terus ada yang jawab nih bang di komentar, Bang Alam, Kibidango kan udah dijelasin hanya untuk tipe hewan, monster sama hewan beda. Nah itu kayak mana? Tahu no comment. Mungkin itu salah satunya Bang Sam nanti di komen. Terus lanjut deh. Sanji akan mati di tangan Big Mom, dan ketika kematian terakhirnya Sanji mengatakan seperti ini. Dengar, ini agak dramatik. Ibarat kata bayangi di mata kalian. Ketika Sanji mayatnya sudah mau hampir koit, ajal malaikat maut mau datang, Luffy mengangkat mayatnya. Ketika Big Mom sudah mati, Sanji ngomong sama gini, sedikit dramatis, Senjo, bawa aku ke atas yang tertinggi di pulau ini. Baru ketika Luffy sudah membawa mungkin nanti efek lagu mungkin dibuat sama anime studio. Ketika sudah nyampe di perbukit paling tinggi di Wano, Sanji ngomong, turunkan aku. Baru dengan berdiri dia dengan merokok seperti ini, dengan rokok terakhir dia ngomong seperti ini, kata si orang dari masa depan, dengan nangis, dengan berteriak, Kapten, aku ingin melihat All Blue. Dan seketika itu pula Sanji jatuh ke laut, dan kata si masa depan itu ngomong, laut itu adalah All Blue. Wow, drama sekali ya. Itu aku masih belum mau mikir sampai situ sih. Aduh, kenapa sih kok jadi kayak sinetron Indosiar sih? Iya ya. Ini yang nonton sudah nonton Indosiar nih. Nih yang ngasih teori, jangan-jangan nonton Ngasih Cinta teori. Fitri dari Cinta Fitri season 7. Cinta Fitri bahkan butuh 7 season buat matiin Miska loh. Iya betul. Iya benar loh. 7 season harus matiin Miska loh. Kejahatannya Miska itu banyak sekali loh, Smin. Ya udah. Lanjut. Enggak. Tolong dong yang buat ini kayak gini. Ya nggak apa-apa sih, tapi kenapa jadi kayak drama gini? Ini mati, itu mati. Sebenarnya kalau teori kita bisa berteori, tetapi karena ini apapun bisa. Tapi karena ini si orang manusia ini sudah sampai 8 dia terbukti benar, jadi ini yang harus kita bicarakan. Tunggu, dia ngasih tahu ini yang 8 ini ketika di tahun berapa? Ketika semua yang dikasih tahunya ini belum terjadi.
Bang Samin mungkin HP Ya. dia agak dijauhkan sama komputer kali Bang ya, karena kembali terjadi lagi suara dengung-dengungan. Oh, coba bentar ya. Tadi sih gue cabut headset gue coba. Oh. Nah iya, baru hilang suaranya. Nah, baru. Hilang ya? Dah. Enggak, iya udah. Nah, kan? Tadi ada bunyi. Ada bunyi kan? Iya, Oke. enggak ada. Oke. Oke, jadi itu tadi yang Sanji. Oke, lanjut. Kok nggak percaya? Ini gua bukan meyakini tapi mungkin bakalan akan terjadi di ending sesuai dengan ending dan sesuai dengan kisah sejarahnya di dunia nyata. Apa tuh? Blackbird Oh. Kurohige akan memerangi angkatan laut dan menang. Sudah pasti. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau ini bisa jadi. Kalau ini bisa jadi. Sudah pasti itu. Saya mendukung bisa Blackbird. Uma. Ini bisa jadi. Ibaratnya gini, maksudnya kenapa memerangi biar nanti satu lawan satu. Jadi Luffy lawan Blackbird, ya nggak? Lebih seru kayak Iya, gitu kan? Mhm. Jadi nggak ada angkatan laut lagi, nggak ada gitu. Iya. Dan Jadi, gue lawan punya Luffy tuh. apa ya? Gue punya apa ya? Gue pernah baca teori dan ini gue setuju banget sih. Apa itu? Gimana nanti bisa Luffy lawan satu sama Blackbird ini karena balas dendam. Blackbird ngebunuh Shanks. Gue tahu. Shanks. Ya, aku pernah dengar cerita itu. Kita bicara kenapa sih? Blackbird Sudah. ngebunuh Shanks. Aku pernah dengar cerita. Aku pernah dengar teori itu. Pokoknya intinya ntar Luffy balas dendam lah ke Blackbird. Iya. Yaudah. Gitu lah. Lanjut tapi nggak usah lanjut tapi udah dibahas. Oke. Teorinya itu Oke. Blackbird akan membunuh Shanks. Oke. Oh, itu dia. Oh gitu. Itu teori selanjutnya. Blackbird ini ada dua, tapi tolong dijadikan satu. Dengar ya. Apa tuh? Shanks. Blackbird akan membunuh Shanks dan menjadi raja bajak laut, tetapi untuk waktu yang singkat. Mungkin alasannya karena Luffy tidak terima. Itu mungkin tadi dijawab sama Bang Samin mungkin. Iya. Dan Shanks akan memberikan tanda seperti yang dibuat Blackbird. Oh iya. Jadi barat kata waktu kecil Balas dendam lah. Blackbird yang udah membuat Balas dendam. Shanks, nanti Shanks balas dendam. Balas dendam. Iya, jadi kayak pertarungan balas dendam aja. Iya, pertarungan balas Nanti dendam. kayak Blackbird ngebunuh Shanks, terus Luffy balas dendam. Benar. Gua sebenarnya maksudnya kan karakter favorit gue tuh Shanks ya, tapi gue benci banget sama teori ini, tapi gue setuju gitu. Blackbird ngebunuh Iya, Shanks, justru. gue setuju. Soalnya ibaratnya itu biar lebih menarik aja gitu kan. Iya, Dibanding yang teori-teori yang tadi yang mati-mati itu kayaknya nggak muncak aja gitu. Nggak muncak gitu. Dan gue emang pengen banget musuh terakhirnya mungkin nanti di One Piece itu Blackbird sih. Iya, Karena gua setuju. dari semua karakter One Piece ya, yang gue lihat yang paling menggambarkan bajak laut sebenarnya itu Blackbird. Iya. The real bajak laut gitu, the real pirate gitu. Blackbird. Yang jahat, yang rakus, apa segala macam gitu ya. Nggak kayak Luffy yang baik sama orang, yang mikirin cuma daging doang gitu kan. Iya kan bajak laut tiap hari party kan Blackbird. Sedikit Apa tuh? fact Apa itu? Yang gara-gara Bang Samin ngomong Bang Alamin ngomong nggak seperti Luffy yang hanya memikirkan daging, berbuat kebaikan. Iya. Sedikit fun fact, pernah nggak ngerasa MC Shonen Jump tugasnya untuk itu? Iya sih. Iya sih. Ya protagonis mau gimana ya? Masa protagonis jahat gitu. Jahat. Ya, tapi kan sejauh ini juga Luffy kayaknya belum pernah ngebunuh. Udah pernah belum? Iya, nggak pernah ngebunuh. Ya kan? Ada Belum benar. Ngebunuh lawan kan dia? Ada satu. Belum benar. Siapa? Nggak ada di penjara. Yakin lah nggak ada di penjara satu. Itu hidung Masa sih? itu patah, itu berdarah banyak, itu udah mati. Oh, si Arlong. Dan Oh, dijawab di SBS.
Oh ya? Oh iya ya. Berarti Arlong itu udah mati maksudnya? Dia manusia ikan. Dia kekuatannya bisa berhidup di darat dan di laut. Itu hidungnya itu tidak bisa lagi, udah betul-betul patah. Berdarah bercucuran ketika waktu dia Oh, iya. pukul. Iya, soalnya gini loh. Waktu semua yang dilawan sama Luffy. Iya ya. Mas. Iya ya. Iya. Kalau ada yang sampai sekarang kayak gini, aduh bang, apaan sih? Kuro kan mati. Kepala lo mati. Kuro itu masih hidup. Kau yang gak pernah nampak di movie. Tapi masa sih Arlong? Soalnya gini si siapa yang gurita itu siapa sih namanya? Si Hachi. Hachi. Hachi itu kayak ibaratnya udah lepas mereka, jadi kayak kepisah gitu. Ngerti gak? Kabur. Tetapi Iya sih, kalau maksudnya- misalnya ada kalian yang mau komen di bawah, bilang bang Arlong itu belum mati, ya terserah, tidak apa-apa. Iya. Berarti kalian yang tidak tahu SBS. Berarti kalau kalian menentang pernyataan SBS, berarti kalian tidak percaya sama Oda Sensei langsung. Oh, itu dibahas di SBS ya? Iya. Bahwa si itu udah mati. Iya. Dia nggak bilang mati. Oda Sensei kan nggak pernah menjawab fans secara langsung. Dia menggambar ikan ibarat. Gitu dia. Kalau masih ada yang sampai sekarang bilang Kuro itu mati, tuh udah habis lah dia tuh. Udah jelas-jelas Kuro itu masih ada, masih hidup. Iya. Don Krieg nggak percaya masih hidup, ada. Siapa lagi yang nggak percaya? Siapa lah? Siapa? Abis Don Krieg siapa? Bagi sampai sekarang jadi si Cebukai, jadi dewa deh situ, kampret. Oh iya, itu muncul mulu itu. Baru siapa lagi udah? Itu kan nggak ada, gitu. Iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi musuhnya. Malah sisanya nasihat no jutsu. Itulah yang akan disampaikan sama Luffy kepada musuh-musuhnya. Ya, tipe-tipe shonen jump lah gitu ya kan. Jadi itu beberapa teori yang belum terbukti yang kita bahas untuk edisi pertama ini. Mungkin sedikit tambahan aja mungkin ya sebelum penutupan nanti menuju penutupan. Tadi karena Bang Alam tidak mau terjadi, Bang Sami juga nggak mau terjadi yang Chopper mati, Sanji mati, betul kan? Ya betul. Itu abang bukan ya, memang didukung keras oleh Oda Sensei. Tahu nggak dia apa katanya? Apa? Apa itu? Oda Sensei tidak akan mematikan karakter-karakter penting, kalau pernah dengar. Bagus Oda Sensei. Saya setuju sekali. Terus itu dia. Jadi terus kata yang ini kan emang Chopper penting. Dibalik. Ya jangan dong. Suka Oda. Yang bikin Oda suka Oda. Bangsat. Suka Oda. Mungkin setelah Chopper ada yang lebih penting. Iya. Mungkin ya. Setelah Chopper mungkin ada yang lebih penting. Oke, apalagi yang kita bahas ini setelah Chopper gak diterima mati, Sanji gak diterima mati. Nggak ada, Straw Hat nggak ada yang mati udah. Dia akan. Udah jangan dong. Setidaknya gue nggak apa-apa sih. Sebenarnya gue nggak apa-apa dia mati. Tapi ketika sudah selesai gitu, tujuannya udah ketemu. Karena gini. Hey. Tunggu. Ada. Tunggu. Gue juga ini masalah yang Sanji ya. Sanji itu kan misalnya mereka tuh punya impian masing-masing. Sanji dengan All Blue. Banyak yang berspekulasi bahwa All Blue itu ada di Mario Joa. Pertemuan empat laut. Jadi maksudnya nanti di One Piece itu terakhirnya adalah mereka menghancurkan Red Line. Oh iya. Itu sedikit Jadi aku spekulasi itu.
Soalnya gini, Mario Joa itu ada di Redline. Ketika Mario Joa hancur, disitulah All Blue katanya. Kalau aku nggak bilang Terus? kayak gitu. Kalau aku nggak bilang kayak gitu, Bang. Disitulah ramalan Madam Shirley terkabul. Apa tuh? Kalau abang bilang kayak gitu kan, abang bilang tadi kan ada yang bilang All Blue. Oh iya ya. Kalau aku bilangnya Iya. disitulah terkabulnya ramalan Madam Shirley. Yang akan menghancurkan pulau pulau manusia. Iya. Iya bisa jadi. Redline hancur. Iya, manusia ikan hancur. Terus ini kan Chopper kan punya impian tuh. Iya. Punya impian bisa membuat obat yang bisa menyelamatkan pokoknya segala macam penyakit. Ya bisa aja gitu. Dia harus ada menyelamatkan beberapa penyakit yang belum diselamatin. Kayak sampai saat ini penyakitnya si siapa? Lau kan sampai saat ini belum, kalau masih kena penyakit itu ya, itu kan belum ketemu kan obatnya. Obatnya belum, tapi penyakitnya udah hilang gara-gara dia makan OP-OP. Iya, OP-OP Naomi, tapi kan bisa saja. Iya. Jangan dong, masa si Chopper dibunuh? Masih didukung sama pernyataan Oda tadi. Enggak. Saya tidak akan membunuh. Straw Hat nggak ada yang mati. Kalau ada Straw Hat yang mati di akhir One Piece itu Luffy. Tetapi kalimat itu. Tapi pernah dia ngomong kayak gini. Saya akan membunuh kru Mugiwara, tapi cuma sekali doang. Ya Luffy udah. Enggak. Apa sih ini? Going Merry, oke. Ya itu udah menjadi teman kru. Itu kapal, hey itu kapal. Itu teman, hey. Itu teman, hey. Luffy itu nganggapnya teman, hey. Itu teman, hey. Luffy nganggapnya teman, hey. Itu kapal. Otama jadi member JKT, puas lu. Otama mati Otama. Otama jadi member JKT. Otama jadi member JKT. Digital Kaido. Otama jadi member. Otama mati. Digital Kaido. Lu Digital Kaido. Gini mati kayak gitu. Oke. Tadi pernyataan yang Oda mendukung Bang Samin dan Bang Alam, kenapa saya tidak akan membunuh karakter-karakter penting, baru dibalas sama fan One Piece. Gini dia. Bang. Ngomong apa lagi dia? Bang. Oda Sensei kan pernah ngomong sekali. Pernah. Nanti saya akan menamatkan One Piece 5 tahun. Baru dia ngomong lagi, saya akan menamatkan One Piece dalam 5 tahun. Baru untuk yang ketiga kalinya, Oda, saya akan menamatkan One Piece untuk 5 tahun. Berarti pernah bohong dan Oda. Ya. Jangan gitu dong. Ya. Ibaratnya gini, kondisinya kan saat ini kan emang janjinya 5 tahun. Tapi kan karena COVID susah. Iya. Mungkin kan karena ketunda bisa ketunda gitu. Sakit. Adanya sakit apa jadi ketunda bikinnya. Jadi kalian udah jawab ya sama abang-abang ini karena COVID. Iya. Ya bisa aja karena sakit. Itu salah satu contoh. Itu contoh. Oda Sensei hidup di dunia ini tidak hanya untuk One Piece, pasti ada hal lain yang dilakukan gitu. Pribadi ya. Mungkin itu membuat itu tertunda gitu 5 tahun lagi. Dan sekarang timbul pandemi. Itulah nimbul pandemi. Oke. Terakhir nih sedikit cerita-cerita ya kalau tentang bahas One Piece. Saminnya hilang itu. Loh. Aduh. Bau deh. Datang lagi. Nah. Ngapain sih lu? Karakter favorit di One Piece sebelum kita penutupan. 3. Oke. 3.
3 ya. Tiga. Top Oh, 3 3 ya, Oke. aku. Just three. Oke. Dari Bang Alamat Saya Bang suka Sandi, ya. Mas. Oke. Gua satu dulu, lu baru satu. Gua Ya Zoro. udah. Oke, Zoro. Paling ini yang paling favorit nih ya. Yang satu ya Zoro. Lu Zoro. Hmm. Sudah jelas yang saya sebut di awal video tadi. Shanks. Shanks. Oke. Shanks. Gua suka Shanks tuh karena ini kata-katanya yang pertama itu loh. Apa lu boleh katain gua, lu boleh ludahin gua hanya akan tertawa soal itu. Tapi iya. kalau lu Menyakiti temen gua, iya. Temen gua, iya. Gua nggak akan tinggal diam. Oh, gua gila Shanks. Tuhan gua Shanks. Aku menyembah Shanks gitu kan langsung. Gua Zoro. Ini nanti Shanks. TG pertama menuhankan Shanks. Ya udah itu. Terus kedua apa lu, Mas? Lu Min, Satu lagi. Oh, gue. Lu kedua apaan, Mas? lu dulu deh. Kan tadi gue. gua udah duluan. Kedua Blackbird. Wow. Iya, gue suka jahatnya, sumpah gue suka jahatnya. Iya, oke. Nice. Gue Lu. Ya, oke. Gue Nico Robin. Oke. Wow. Kenapa? Nico Robin. Kenapa? Kok Nico Robin kenapa? Karena menurut gue itu dia tokoh yang paling penting, sangat penting untuk kru Mugiwara. Karena dia satu-satunya yang bisa baca Satunya yang bisa baca Poneglyph. Dan kadang dia kalau misalnya ini suka ngomongnya kayak apa ya, ibaratnya ya itulah idola gue lah. Gitu. Kalau ngejok dark gitu, dark joke kan. Oh gitu. Iya. Kayak misalnya dia ngomong jangan-jangan dia misalnya waktu Luffy kan jangan-jangan dia dimakan ikan hiu apa segala macam, dia pikirannya tuh kemana-mana, suka aneh. Terus kadang kalau misalnya dia kaget dia biasa aja gitu, nggak mimiknya nggak ini, biasa aja gitu. Terakhir Apa itu? Apa? kan Itu ketiga baru 2 karakter favorit. Karakter favorit Chopper. Oke, Chopper. Mugiwara semua ya. Iya. Nggak apa-apa Bang, wajar, nggak apa-apa. nggak apa-apa wajar, gue suka Mugiwara. Tiga. Zoro, Oke, 3 Chopper sama Rico Robin. Robin. Oke, kalau gua ini belum gua kasih tahu di video sebelumnya, di podcast anime sebelumnya. Nomor 1 itu adalah the one and only Dracul Mihawk. Oh iya sih bener. Suka Mihawk sih. ketenangan si Uco itu. Dia kalau berantem cool, tapi atau first impression ketika mendengar suaranya gue lucu sumpah, ngakak minta ampun. Itu suara yang pertama itu lucu. Kayak orang lagi ketawa gitu suaranya, ngakak gitu. Iya sih, agak. Iya ya. Iya, itu dia. Mihawk di pertama-tama suara agak cempreng Iya, anjir. kayak cempreng. Gitu lah. Apalagi pas lagi ngomong kata-katanya itu yang betul-betul serius ketika di Marineford, itu saya mengeluh itu saya ketika Mihawk ngomong kayak gini. Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan powerfulnya yang bisa membuat dia seperti ini, tetapi kekuatan yang mengerikannya adalah dia bisa membuat musuh menjadi lawan. Doang dalam situ naik muncak aku tak mana-mana. Mau Mihawk itu. Iya. Baru terus karakter ke selanjutnya adalah sebenarnya ini dibenci orang sih sebenarnya. Apa itu? Tapi gue suka gayanya ini. Akainu, that's right. You are right. Akainu. Iya. Gue suka. Iya sih. Iya. Kayak Blackbird aja gue. Ya emang gue suka banget. Betul. Jiwa dia betul-betul. Ini kan angkatan laut bos. Ya gue mau bawa angkatan laut, nggak ada yang campur-campur. Nah, iya, gitu ya. Oke, baru yang ketiga adalah Rayleigh. Si keladi tapi luar biasanya minta ampun gitu. Itu sih. Menjadi sosok tangan kanan Raja Bajak Laut yang sampai sekarang mengetahui segala
apapun tentang dunia One Piece. Itu sih. Iya. Oke, Lu Min tadi satu lagi sampai Samin belum satu lagi. Ya? Samin, Iya. Samin udah nggak? Kan Lupa ya. belum satu lagi. Dia baru Blackbird sama ini. Blackbird sama Sans. Satu Sans. lagi. Gue Sebenarnya- tahu lu suka sama Siapa? lanjut. Lanjut. Enggak, gue mau bercanda nggak jadi. Sebenarnya ya gue Mihawk juga suka sih. Gue bingung nih nentuinnya karakter favorit gue siapa nih. Gue mikir dua nama nih sebenarnya, ada Mihawk, ada Katakuri. Dong. Nah itu diantara pokoknya tiga gue diantara dua itulah. Mihawk atau Katakuri jadi kru selanjutnya, Min. mantap sekali. Betul. Terlalu OP. Terlalu OP. Terlalu Setuju OP. sekali, tolong direalisasikan Oda Sensei. Terlalu OP. Katakuri. Terlalu OP. Kru baru Mugiwara, persetan dengan Yamato, Otama, Vivi atau siapapun Bang, itu, Bang. Katakuri. Bang Alam, Apa? supaya didengar Oda Sensei, di-share mungkin ya. Ya, Iya. Iya. mention ke Oda Tapi- Sensei. Tapi itu kan ada apa kru selanjutnya itu siapa sih yang kekuatan lumpur siapa sih namanya? Kekuatan lumpur. Karibo. Karibo. Karibau. Dia kan minta aku mau ikutan katanya di kapalmu. Ya aja kata si Luffy. Haribo itu siapa? Gak guna. Gak Haribo guna. siapa? Gak guna. Tim Hore. Lanjut. Oke, tadi itu 3 favorit karakter. Sekarang 3 favorit paling benci dan paling annoying. Paling sebel. Nah, Paling annoying. gua udah pada cerita sama Saya- Samin nih. Iya dong. Kan ada karakter favorit, ada karakter annoying Bener atas juga ya. Iya. Agak susah. Gua pertama Frankie. Oke, satu mungkin. Alasannya ini Sumpah gua nggak suka banget. Gua nggak suka gayanya aja gitu. Tapi Gayanya. apa ibaratnya gua nggak tahu, maksudnya suka tapi untuk di kru Mugiwara gua nggak suka gayanya itu yang cuman pakai celana doang, apa segala macam, sempak doang, terus goyang-goyang nggak masuk jok gue gitu. Heeh. Maaf ya. Frankie Lovers. Lu men aja. Gua Aku- apa ya kalau ditanya yang paling gak suka tuh apa ya, kayak gue enjoy aja sih sama semua karakter sebenarnya. Tapi pasti ada. Siapa Tapi tadi pasti gua? ada lah. Pasti ada. Yang bikin sebel gitu siapa ya? Halo, gue butuh waktu buat mikir. Ayo dong. Ayo dong. Siapa ya? Yang nggak jelas, taruh. Siapa ya? Aduh, susah kayaknya, sumpah gue susah. Siapa ya? Ayo. Ya udahlah, the one and only Otama lah anjir. Hey. Gak gitu juga dong. Oh. Gak gitu juga dong. Ya, gua bingung. Karena- Aku sudah dibilang. Enggak, Samin itu gak suka Otama gara-gara gue sering bilang Otama. Ya Bukan dia, Bro. Otama lucu. Siapa? Ya bingung sumpah. Gua suka semua karakter One Piece jujur. Sama gue juga, tapi mungkin yang annoying aja ya, Min. Gue annoying. suka Frankie tapi gue gak suka gayanya gitu. Oh, yang annoying. Ya, ini Iya. yang paling sebel banget gua. Kizaru. Oh iya betul. Mukanya pengen gue tabok anjir sumpah. Gue itu yang kedua Kizaru. Sama berarti. Kizaru ya udah sama Iya kita. sumpah Kizaru. mukanya itu sumpah Mukanya itu. pengen gua tabok, Apalagi sumpah. apalagi kalau mukanya kayak gini, apa sih? Ada tuh jadi meme gitu. Oh gini. Itu sumpah itu annoying banget. Iya, aduh, itu sumpah itu annoying banget. Ya lah Kizaru. Parah annoying banget. Ya sama sih kita 2-1. Oke, udah terjawab. Kizaru. Siapa sih yang nggak annoying sama Borsalino? Iya. Bang, Iya. Kizaru. Udah lah, Admiral itu mati duluan lah Kizaru lah. Iyalah. Kesel gue. Musuh. Baru kalau bilang lambat, musuhmu nih. Brengsek. Nyebelin. Brengsek. Oke, udah. Aku gak mungkin kali bang ya.
Siapa lagi ya? Bang Alam, Bang Samin, aku mungkin ya. Yang kedua mungkin ya. Hmm. Pandamen. Pandamen. Itu di mana-mana. Nah, mana ada. Pandamen kalau lagi nonton, Anda di mana-mana ada. Anda di mana-mana ada. Saya kesel gitu. Baru ada gitu di pertanyaan di SBS. Tolong sebutkan berapa pandamen yang akan muncul. Mana saya tahu. Pandamen. Oke, lanjut. Dan kadang sumpah gue dari dulu tuh suka kalau nonton ketemu Pandamen gue ulang-ulang Pandamen gitu. Anda di movie ada. Dia juga mulai ada. aja. Bang Alam, Itu maksudnya apa sih? Ada Pandamen itu, aduh sampai sekarang itu gue penasaran. mungkin giveaway kali. Atau dia raja bajak laut sesungguhnya. Bisa jadi. Wow. Sebuah teori yang sangat wow. Wah. Yang pastinya akan membuat saya berhenti nonton One Piece. Mati saja Lanjut nih. Bang, yang terakhir tadi udah dijawab sama Bang Samin. Bang Samin masih satu nih. Kita ada dua. Udah dua dia. Gue susah benci orang. Susah benci orang. Annoying sama Siapa benci ya? agak beda Bang. Oh iya ya. Bang Itu Alam. lagi Annoying dia. ya? Annoying. Ya, Samin dulu. Oh, Bang Samin dulu. Duh. Gua lagi suruh mikir. mempersiapkan satu. Ya udah coba kalian dulu deh. Gue masih mikir nih. Kasih gue waktu buat mikir. Coba kalian dulu. Bang Alam lah, Bang Alam. Gue. Banyak sih kalau gue annoying banget. Apa? Mungkin saat ini yang paling gue kesel sih Kanjuro sih. Oh. Kok kan Juro? Kenapa kan Juro? Alert. Ya saat ini yang gue kesel aja gitu. Kesel ya. Belum menemu sisi baiknya Kanjuro. Mengkhianati persahabatan ya. Iya. Oke, Bang Samin belum menemukan juga jawaban. Oke. Ini sebenarnya cukup annoying, tapi mungkin jadi lucu gitu ya. Iya. Apa? Foxy. Foxy, tadi gue mau jawab Foxy sebenarnya, tapi gue suka Foxy. Tapi lucu. Tapi gue suka, tapi lucu gitu. Tapi lucu. Foxy sih. Tapi lucu. Banyak yang berspekulasi Foxy aja nanti jadi ini kurs selanjutnya. Ini teori Oh mana iya. Merobi apa? Norobi. Doro Nama terakhir. Gue dapat nama terakhir. Siapa? Gue udah 3 soalnya. Lu 3. Lu Rashid udah 3 juga? Enggak, mau 2. Ini terakhir gue menyimpan satu nama ini. Oh yaudah, ini gue dulu ya. Satu nama terakhir dari gue yang annoying. Flampe. Tahu nggak? Oh, tahu. Flampe. Yang ini, yang zaman-zamannya setelah Luffy turun dari laut, yang mukanya kayak gitu ya. Angkatan Bukan laut. dong, bukan dong. Flampe itu adanya ini, anaknya Big Mom yang tahu nggak lo, yang anaknya Big Mom yang katanya Luffy sama Katakuri lagi bertarung muncul iya. gitu. Oh, gue tahu. Oh iya, astagfirullahaladzim, kok lupa bang. Flampe itu namanya. Iya. Itu. Kenapa lu gak suka? Ya pas Ganggu. Iya, kata-katain ganggu. Katakuri kayak anjing main gue tabok gitu. Nah itu dia. Iya. Lengkap Itu sih. 3 akhirnya Annoying dapet. gara-gara ketika seorang laki-laki lagi berantem berurusan tapi diganggu. Iya, apa sih gitu kayak mau tahu aja. Gitu. Tapi sampai Katakuri mukul kan? Nggak mukul sih. Enggak mau. Mukul. Kena haki, Iya. kena haki. Iya, kena haki, iya. Itu di Luffy itu sebenarnya kalau udah kena haki itu ibarat kata lo kayak orang setolol-tolol ya di dunia. Ibarat kata Iya, lo iya. lagi ngomong sama orang, Iya itu. motong pembicaraan orang kan ditabok tuh kalau di real life. Hmm. Tapi kalau Iya. di dunia One Piece, Kena bising. haki. Oke, gua Siapa ya? karakter terakhir the one and only. Tapi memang annoying, gue nggak suka. Tapi kemampuannya itu nggak bisa dikalahkan oleh pedang terkuat nomor 1 di dunia. Udah tahu siapa? Siapa? Deng, yaitu The Clown of Buggy. Wah iya. Gue nggak suka. Tapi Bagi itu seru tau. Bagi itu lucu. Bagi itu kayak punya ibaratnya keuntungannya tuh luar biasa loh. Ya, tapi gue nggak suka sifat dia.
Masih Alvida lah daripada ini Alvida. Atau enggak sih siapa tuh yang temennya siapa si Kobe? Oh si Belmepo. Oh, Belmepo, Helmepo. Itu. Gua masih tetap bagi nggak suka. Tapi nggak ada otak kekuatannya. Ini honorable mention ya nih, satu karakter yang cukup annoying juga menurut gua. Oh iya oke, boleh tambah. Spandam. Honorable mention. Oh, Spandam. Iya gue tahu Spandam. Gue juga Spandam. Itu gue kesel banget, sumpah itu kesel banget. Itu kesel banget sama dia. Kalian komen di bawah, bang mau Gue juga ada. Gue juga ada lagi satu. Ada lagi satu yang Tendrio Yubito yang mau nyulik si Rossi. Bentar. Ayo kita komen sama-sama. Yang mau nyulik. Ayo kita komen sama-sama. Semua Tendrio Yubito. Annoying. Bangsat. Itu sumpah itu annoying banget Tendrio Yubito itu. Sumpah itu benar-benar kayak ibarat Gua bersyukur banget Mata aja lu. dia ditonjok Luffy. Gue bersyukur banget dia ditonjok Luffy. Terus dia di apa? Kenapa? Samin, Apa? aku dapat ikan duyung. Aku dapat ikan Anjing. Anjing, brengsek. Lebih tonjok ya. Hachi. Jangan. Gomu no. Pistol. Gigi. Dia sumpah tuh orang annoying banget sumpah. Terus hidungnya tuh kan ada itunya kan ada apa? Ada ingusnya anjir. Inggrisnya ya ini. Gue paling kayaknya gue hilangin Frankie deh. Frankie diganti dia deh. Soalnya Frankie annoyingnya pada saat dia itu aja. Dia kayak ini apa pakai pakaian gitu. Gue annoyingnya gitu. Tapi gue ganti deh Frankie. Gue ganti sama Tendrio Yubito itu deh. Cepat ke bawah siapa yang paling benci sama tuh orang. Iya. Gue benci itu sama itu. Adegannya kalau bisa ketika di video Bang Samin ketika yang pas main tebak gambar kan ada adegan yang begini. Itu seharusnya dia. Aku dapat ikan duyung. Ya Allah, untung ada Tendrio Yubito itu nolongin. Tendrio Yubito ya betul. Oke, jadi itu adalah karakter yang dibenci dan karakter yang bukan benci sih, annoying lah ya. Dan karakter Annoying, yang paling favorito di One Piece. Baru kalian bertanya-tanya ini sedikit aja. Kenapa sih aku mau berkolaborasi dengan TG Purnama atau anggota-anggotanya teman-teman? Jadi gini, gue kan juga membahas sesuai dengan header channel gue yaitu WWG. Kalian bisa lihat WWG itu adalah Wibu Wota Gamers. Jadi jarang sekali ada orang yang seperti gue mungkin ya. Makanya gue berkolaborasi dengan Bang Samin karena ketuanya Wibu juga, nggak Wibu kali, tapi tentang One Piece juga. Iya. Jadi gue mau jadi bagaimana sih Bang perasaannya ketika suka anime jadikan satu dengan ngidol? Itu pertanyaan untuk gue aja untuk terakhir dari gue pribadi. Sebenarnya itu dua dunia yang berbeda ya, nge-idoling sama anime menurut gue. Iya, ada itu. Oh iya. Ya justru karena itu berbeda, ya menurut gua jadi asik gitu kalau bisa dijalanin dua-duanya gitu. Jadi apa ya? Ya bisa fokus lah kalau mau ngidol ya ngidol, kalau mau nonton One Piece ya nonton One Piece gitu. Kayak bisa jalan barengan gitu, seru loh. Seru ya. Mungkin Bang Alam ada tambahan? Sama lah, pokoknya lah buat hiburan gue aja gitu. Idol hiburan gue, anime hiburan gue, manga hiburan gue gitu. Jadi ada keseruan aja lah gitu. Ibarat kata nih, kalau ada idol sama anime digabungin, itu siapa kira-kira yang cocok di idol member JKT? Bentar lagi udah mau habis nih. Aku ada. Siapa nih? Ini kan saya kolaborasi, saya sebagai wibu, kalian sebagai fans JKT48 atau what? Oke.
Kalau karena saat ini lagi suka banget sama Otama, aku Otama sih. Mirip Dede Yuri. Mirip Dede Yori. Mirip Dede Yuri. Apa ini Bang Samin? Oke. Kalau Otama itu Yori, berarti Boa Hancock adalah Shani, cuy. Oh. Wah. Boa Hancock adalah Shani. Enggak, Eli deh. Eli cantik, paling cantik si JKT. Enggak gitu juga. Oh, Elia. Tapi ya Allah. Gimana ya kalau misalnya Boa Hancock ketemu nanti kru wanitanya Mugiwara. Sedih gak ya dia? Kehaluannya dia. Dia kan terlalu halu gitu. Oh iya, terlalu. Halunya luar Oh my biasa. God. Oh my god, gue baru mikirin ya guys ya. Apa? Shani nih. Sama Boanto nih. Cosplay Boa Hancock. Wah, Wah, anjir. no. Oke, Wah, pusing ini, gua. oke, No. ini pembicaraannya sudah agak ngawur. Oke, teman-teman, terima kasih udah menonton Bang Samin dan Bang Alam. Oke, gua Makasih. usah kalian pikir Makasih. akan menjadi cosplay Bohancock. Itu akan menjadi hal fans JKT. Oke, kalau mau menghalus silakan. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channelnya TG Purnama dan channel gua Reply ZZZ. Semua link ada di deskripsi. Oke, see you in the next time. Ada pesan terakhir. Oke, pesan terakhir. Apa tuh? Pesan terakhir, Oh, pesan terakhir. Kok gue Oh, tiba-tiba? di Oh, channel ya gua udah deh. Ada kalau di Apple kan ada pesan-pesan terakhir. Kalau di channel gua jokes bapak-bapak. Nah, abang dulu lah. Aduh, Apa jauh tuh? banget. TG Purnama dulu. Channel Aduh. TG Purnama dulu. Apa jokes bapak-bapak ya? Jokes bapak-bapak, aja gitu. Apa ya, taruh. Apa ya? Kata-kata terakhir dari channel TG, jokes bapak-bapak dari channel gua untuk ending. Oh gitu. Ya udah, kata-kata terakhir mah gue pengen bilang makasih aja lah udah diundang di channel Rashid. Oke. Udah diajak Gua yang berterima udah diajak kasih. ngobrolin One Piece. Soalnya biasanya kalau misalnya orang-orang mau bikin video bareng kita pasti ngobrolin JKT, tapi ini lu mungkin pertama kalinya yang ngobrolin hal yang bukan JKT Iya. gitu. Jadi thank you gitu. Ada. Enggak, gue yang Iya, berterima kasih. benar. Gue yang berterima kasih enggak. Enggak, thank you. Iya. Tapi ada nyangkut-nyangkut JKT-JKT-nya juga sih. Oh, ada. Ya, nggak bisa lepas lah. Kita nggak bisa Iya. lepas lah dari itu lah. Iya. Gak bisa lepas ya. Udah, ya udah, oke. Apa? Bang Alam? Aku nggak ada. Cukup. Oh, Ya, nggak ada ya. oke, ya. Oke, dari gue seperti biasa di video gue pasti ada jokes bapak-bapak. Bang, Coba aku Bapak, mau nanya siap. nih bang ya. Aku mau nanya. Mm-mm. Tadi abang nggak ada dengar berita. Apa tuh? Apa tuh? Ibu kota Banten diserang. Ya itu emang ibu kota Banten emang diserang sih. Iya sih. Oke, terima kasih. Iya. Bye bye. Ada. Oke, tetap nomor 1. Utama kawaii.